Halo, jumpa lagi dengan gue Iyas. Masih di review diet ketogenik atau ketofastosis untuk menderita kanker kayak gue yang udah stadium 4. Nah, ini sekarang merupakan final review. Kenapa? Karena memang gue udah masuk ke tahap kesimpulan. Oke, jadi memang gue terakhir kali diet ketogenik adalah tanggal 12 April. Kenapa? Karena memang waktu tanggal 12 April itu sampai kemarin Mei awal itu gue sedang melakukan trip itu ada ke Qatar, kemudian ke New York dan juga ke Sydney. Jadi kenapa memang gue stop saat itu? Karena memang jam puasanya agak susah. Jadi kan memang time zone-nya berbeda-beda, mulai dari Qatar beda time zone, New York juga beda, Sydney beda, dan itu perbedaannya cukup signifikan. Apalagi gue ada ditambah jet lag dan segala macamnya. Nah, jadi untuk itu gue memutuskan untuk nggak keto dulu. Sebenarnya ada beberapa hari waktu di NYC gue sempet keto, cuma itu bolong-bolong jadi nggak gue hitung juga. Nah, kemudian di NYC itu dan juga di tempat-tempat lainnya gue juga memang mau mencoba ya makanan ciri khas setempat, dessert ciri khas tempat yang otomatis nggak keto friendly juga. Jadi em, gue menyimpulkan bahwasanya memang gue keto itu terakhir tanggal 12 April. Nah, kemudian keto itu menurut gue sangat bagus ya sebenarnya untuk uh, segala macamnya. Jadi untuk pencernaan, untuk misalnya kesehatan juga, kemudian energinya juga gue berasa lebih banyak, lebih berenergi. Nah, kemudian juga memang makanan-makanannya agak susah didapatkan, agak tricky juga. Kemudian juga banyak banget persyaratannya kayak kita harus minum immunizer honey, terus habis itu ada virgin coconut oil, kemudian rata-rata makanan kita harus mengandung lemak, buah-buahan juga limited banget dan yang bebas dikonsumsi hanya buah zaitun dan alpukat. Tapi itu semua memang punya efek yang sangat bagus terutama bagi orang yang uh, mau membentuk badan. Jadi gue ngerasain banget selain energinya banyak, untuk membentuk badan tuh itu bagus banget. Jadi dalam tahap ketogenik itu fase tubuh kita itu jadi keton, jadi pembakaran lemak tuh bener-bener gue rasain jauh lebih efektif. Berat badan gue turun, tapi turunnya in a good way karena meskipun lemak yang kita makan tapi lemak yang kita bakar itu juga banyak, sehingga itu memang efektif banget buat yang ngebentuk badan. Bahkan perut gue waktu itu juga lebih ngebentuk ya, sempat meskipun gue nggak terlalu olahraga. Jadi memang bagus. Kemudian juga karena level gula darahnya ditekan, gue rasa ini juga bagus bagi orang yang diabetes. Tetapi dibuktikan dengan PET scan bahwasanya kanker gue masih banyak, gue mau menyimpulkan bahwasanya ini kayaknya nggak ngefek buat kanker gue. Dan gue memang PET scan terakhir Februari tanggal 18. Tapi setelah itu Maret gue masih lanjutin keto sampai April tanggal 12, tapi dencolan gue nih bahkan sampai sekarang tuh masih ada. Sehingga gue memutuskan untuk nggak keto lagi. Ditambah lagi satu alasan yang paling penting adalah karena akhirnya waktu bulan lalu gue memutuskan untuk tidak kemo. Tetapi akhirnya gue ambil keputusan setelah gue pulang dari NYC gue kemo. Kenapa? Karena setelah konsul dengan profesor, profesor yang menangani penyakit gue, itu dia nggak mau memberikan rekomendasi untuk gue masuk kantor dalam keadaan gue seperti itu, karena menurut dia memang gue merasa lebih berenergi tapi kanker di dalam diri gue progresif. Dan ya kalau misalnya gue tetap kekeh nggak mau di kemo, gue selamanya nggak akan bisa masuk kantor lagi karena dokter tidak memberikan rekomendasi. Dan lagi gue juga ngeliat denjolan-denjolan gue juga makin banyak. Jadi ini bener-bener last option gue memilih kemo karena gue ngerasa nggak ada pilihan lain lagi dan banyak banget alternatif dan metode yang udah gue coba. Jadi akhirnya ya ini adalah jalan terakhir yang gue tempuh, yaitu lewat medis lagi. Mungkin sedikit ada inkonsistensi dengan keputusan gue yang sebelumnya, tetapi ini memang banyak banget faktor dan keputusan yang gue ambil ini juga nggak sembarangan gue mikirinnya. Akhirnya long story short, gue memutuskan untuk mencoba kemo lagi. Nah, kemonya ini juga kemo agresif yang dosisnya jauh lebih tinggi daripada kemo gue yang pertama di tahun 2017. Gue udah kemo satu kali dalam cycle ini, jadi ini akan ada 4 kali dan gue udah sekali, jadi minggu depan itu kemo gue yang kedua. Ini gue lagi dalam kondisi up dari kemo yang pertama. Kemarin juga gue sempat kepayahan, tetapi sekarang gue lagi up sehingga gue share video ini. Doain ya, moga-moga kemo yang kedua juga berjalan dengan lancar dan benar-benar bisa nyembuhin ini.
Tapi yang jelas balik lagi ke review ketogenik, menurut gue ini memang case by case. Tetapi dalam kondisi gue, rasanya keto itu cukup membantu gue untuk berenergi. Tetapi untuk kankernya itu rasa-rasanya sih kurang cocok. Jadi itu aja review dari gue kali ini. Dan moga-moga nextnya gue bisa sharing yang lain, karena banyak yang bertanya asal muasalnya gimana, terus apa aja yang udah gue lakuin, itu baik dari akun Instagram gue maupun YouTube. Jadi nanti mungkin bisa gue share akan hal-hal itu. Tapi untuk ketogenik sekarang gue udah menyimpulkan bahwasanya itu bukan buat gue, bukan untuk kanker gue. Itu aja kali ini yang bisa gue sharing. Bye bye.